Ya, baik, Mike. Jadi saya beberapa bulan yang lalu baca satu biografi. Ted Sorensen namanya, dia adalah penulis naskah dari John F. Kennedy. Ted menuliskan bahwa bagi orang-orang yang bekerja di kantor presiden, kalian memiliki beban sejarah seperti apa yang saya alami dulu. Untuk menuliskan dan merekam sejarah in the making. Nah dari quote itu saya merasa saya, Pak Kodari, Pak Acil yang bahasanya Mas Miftah itu di ring setengah dan hampir setiap hari kami melihat Bapak Presiden bekerja, membuat keputusan, saya merasa punya beban sejarah itu juga. Dan saya juga kedua tergelitik ya karena banyak para komentator di media sosial menyampaikan bahwa Bapak Presiden kita tidak mengerti masalah. Disampaikan Presiden kita berjarak dengan masalah. Dihambat untuk mengetahui masalah-masalah apa yang ada di lapangan. Dan kami melihat itu tidak benar. Yang benar adalah Bapak Presiden itu tidak berkenan bicara jelek tentang orang lain. Beliau tidak berkenan membuat kekhawatiran di publik. Oleh karena itu setiap kali mau bicara soal masalah, beliau meminta media untuk keluar ruangan. Dan ini terjadi di banyak rapat kabinet. Yang terbuka, misalkan rapat kabinet terbuka, kami ada di situ sepanjang rapat kabinet. Kami melihat Bapak Presiden membuka, media dapat meliput dan merekam. Tapi ketika sudah mau masuk, bicara yang gak enak, media diminta keluar. Akhirnya terciptalah persepsi itu Presiden Prabowo tidak mengetahui masalah. Padahal yang kita bahas dan kita saksikan sehari-hari Bapak Presiden kita bicara masalah. Bahkan masalah yang tidak diketahui oleh orang. Ya benar. Nah yang berikutnya saya juga melihat gini Mas Budi, Mas Ari. Jadi ternyata setelah kami survei, publik itu tahu Pak Prabowo punya program MBG, punya Koperasi Merah Putih, punya program-program lain, sekolah rakyat, sekolah unggulan, layar pintar. Namun ternyata publik belum memahami kenapa program-program itu lahir. Masalah apa yang ingin dipecahkan dari masing-masing program. Bapak kita ini, Bapak Presiden kita merasa semua harus dideliver secepat-cepatnya. Karena rakyat gak bisa menunggu. Rakyat membutuhkan makan hari ini. Rakyat membutuhkan pupuk hari ini. Rakyat membutuhkan kemudahan hari ini juga. Sekolah-sekolah perlu dideliver secepat mungkin. Oleh karena itu menjawab kenapa baru 18 bulan sudah begitu banyak solusi yang disampaikan. Nah, kenapa formatnya buku, Mas Budi, Mas Ari? Karena saking banyaknya inovasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan kapasitas media sosial yang semakin hari semakin sempit dari sisi apa yang bisa disampaikan, publik ini sepertinya lost track. Bahkan mungkin pejabat-pejabat di lingkungan kabinet pun lost track. Bapak Presiden sudah melakukan apa aja. Jadi kami mencoba menyampaikan ini semudah mungkin. Di dalam buku ini bukan buku kebijakan publik pada umumnya. Tidak ada teori-teori di sini. Langsung apa yang dipermasalahkan dan apa yang disolusikan oleh Presiden. Satu persatu before afternya dan juga data-data statistik yang mendukung gitu. Jadi kalau ada anggapan presiden itu jauh dari realita atau terhalang informasinya dengan realita karena Mr. Q, kebanyakan Mr. Q ini sebagai seorang surveyor kan biasanya dia memberikan data survei. Tapi banyak yang curiga sejak jadi pejabat, Mr. Q memberikan datanya bukan data survei tapi data sure. Nah, data yang bisa membuat presiden sure. Jadi makanya orang curiga. Tapi Mr. Q kan nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin. Aku mau cerita satu. Ya, boleh. Contoh nih. Kemarin tanggal 20 Mei, Bapak Presiden melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Yaitu membawakan sendiri camp PPKF. Selama ini 80 tahun, camp PPKF selalu disampaikan oleh Menteri Keuangan. Mewakili pemerintah. Bapak Presiden menyampaikan waktu itu, mewakili pemerintah artinya saya juga bisa mewakili pemerintah. Saya bisa langsung. Nah, dan di paparan tersebut
Presiden menyampaikan kita punya masalah salah satunya misinvoicing dan transfer pricing. Yang total selama 32 tahun itu 15.000 triliun rupiah keluar dari republik kita ke republik-republik lain. Data itu teman-teman di rapat kabinet mungkin sudah berapa bulan diungkap oleh Bapak Presiden. Setahun lebih. Sudah setahun lebih. Ya. Sudah setahun lebih beliau rapat kabinet mungkin ada yang saya dan Pak Acil hadiri mungkin ada 30, 40, mungkin 50. Rapat kabinet membahas fenomena itu. Dan itu dialektikanya sangat seru. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana Bapak Presiden memberikan waktu pada institusi tertentu untuk membedah diri. Sampai puncaknya di tanggal 20 Mei itu beliau nyebut sendiri. Institusi itu kalau tidak bisa membereskan diri ya ganti aja lagi dirjennya. Jadi itu kita mengikuti. Kami, saya, Mr. Q, Bang Acil mengikuti dialektikanya dan kami mencoba menghadirkannya itu di buku ini. Oh jadi kemarin waktu acara itu dikeluarkan atau diumumkannya Danantara Sumber Daya Indonesia itu bukan suatu yang mendadak tiba-tiba atau mengagetkan semua meskipun faktanya market agak kaget gitu. Mas Meta orang yang paling kaget di hari itu. Gimana? Jauh-jauh, itu jauh dari mendadak ya. Kaget karena yang saya bilang tadi, banyak presiden tahu masalah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, dan menariknya ketika Bapak Presiden menampilkan data tersebut, yang terjadi justru adalah banyak analis pasar, banyak komentator, bahkan di Bloomberg sendiri menyampaikan ini adalah rahasia umum yang kita sudah banyak ketahui. Tapi belum pernah diadres, belum pernah disampaikan secara publik, ini mau diatasi oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, saya ingin masuk ke tema yang agak kekinian nih Mas Yuza. Ini di halaman 175 ada problem tuntutan kerugian negara untuk ex-menteri perdagangan Tom Lembong atas kebijakan impor gula tidak tepat. Solusinya adalah pemberian abolisi penghentian proses hukum sebelum putusan pengadilan dijatuhkan oleh Presiden kepada ex-menteri perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025. Kita tahu ada kasus amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto juga yang bersamaan keluar saat itu. Dan baru sekarang nih ada kasus Nadiem Makarim juga yang dianggap tidak tepat juga di media sosial. Ya IBAM yang Bu sudah Ira dijatuhkan. juga dapat, Bu Ira dapat rehabilitasi ya kalau Ya, nah ini apakah Presiden nih mau melakukan putusan hukum di eksekutif core ya untuk eksekutif keputusan core pengadilan itu dimasukkan ke dalam putusan-putusan eksekutif atau seperti apa nih alam pikirnya sehingga Presiden sering sekali menggunakan hak-hak prerogatifnya ya, jadi, ini. Saya mau sampaikan 3 hal. Yang pertama, untuk kasus-kasus spesifik saya nggak akan komentar karena memang itu adalah hak dari Bapak Presiden untuk menyampaikan apa posisi beliau. Namun dalam kita bernegara itu kita ada trias politika. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Masing-masing punya role-nya masing-masing. Nah, Bapak Presiden ingin memastikan yudikatif kita bekerja dengan baik. Yang pertama adalah beliau menaikkan gaji-gaji hakim. 280% untuk yang paling rendah dan cukup signifikan untuk yang tinggi-tinggi. Yang kedua, seperti yang kemarin disampaikan di SICC, sehari setelah mantan kepala BGN ditahan oleh kejaksaan, beliau menyampaikan kepada ketua KPK, kepada jaksa agung, berapapun penyidik yang Anda butuhkan, berapapun tambahan personalia yang dibutuhkan, Presiden Republik Indonesia akan berikan. Karena Bapak Presiden tidak mau ada korupsi di negara kita. Korupsi ini sangat membebani anggaran negara, baik itu dari sisi pengeluaran dan juga dari sisi penerimaan. Namun yang ketiga saya mau sampaikan dan saya mau ingatkan teman-teman semua bahwa dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses hukum kita. Kriminalisasi ini sangat menyulitkan kita dalam mencari talenta-talenta terbaik untuk bisa bekerja dengan tenang, untuk bisa masuk ke institusi-institusi negara dan
untuk negara kita bisa maju. Nah, jadi beliau berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada kriminalisasi. Nah, oleh karena itu di buku ini kami sampaikan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai fakta hukum, mendengarkan dari berbagai pihak, beliau membuat beberapa keputusan. Ada yang diberikan abolisi, ada yang diberikan amnesti, ada yang diberikan rehabilitasi. Termasuk sebagai contoh, kita mengikuti ada guru-guru yang waktu itu karena keterbatasan pendapatan mereka nyawer bikin arisan untuk membantu sesamanya. Ternyata kena kasus hukum, dianggap melawan hukum. Akhirnya Bapak Presiden pun intervensi. Ibu Ira ASDP juga diintervensi oleh Bapak Presiden, direhabilitasi nama baiknya. Karena memang setelah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada, ya beliau tidak bersalah. Waktu itu pembuktiannya adalah kerugian negara tidak terbukti. Beliau dibilang merugikan negara tapi ternyata metode valuasi yang digunakan tidak tepat. Jadi valuasi itu kan saya dulu ex McKinsey. McKinsey itu buku pertama yang kita terima adalah valuasi. Bukunya tebel. Valuasi itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah aset replacement. Kayak beli barang. Berapa harga asetnya? Dan aset itu pasti ada depresiasinya. Yang kedua comparable. Orang lain belinya harganya berapa? Di market. Biasanya itu untuk barang yang diperdagangkan di market. Yang ketiga ada namanya discounted cash flow. Ini kalau kita beli aset yang memang menghasilkan uang. Nah, Bu Ira waktu itu beli aset yang menghasilkan uang. Karena aset itu ada nempel izin trayeknya. Jadi beliau menggunakan valuasi discounted cash flow. Sementara waktu itu dituntutnya menggunakan aset replacement. Oh, ini udah besi rongsokan, kenapa belinya harganya mahal? Nah, tentu Bapak Presiden tidak ingin semua kasus akhirnya ke beliau. Karena pasti ini aja banyak sekali Pak. Setiap hari kami di Hambalang atau di istana, kami harus mengikuti berbagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh Presiden. Gak mungkin Presiden harus memecahkan setiap masalah kriminalisasi. Jadi secara sistemik beliau mencoba memperbaiki supaya ke depannya kasus-kasus kriminalisasi bisa kita tekan seminim-minimnya. Mantap, tepuk tangan dong. Ini penjelasan yang very clear dan bold ya. Pas banget nemu halaman 175 ini di sini kan. Coba lebih bagus kalau halaman 188. Sayangnya 175.